wabarakatuh. Keep your morality and be smart. Podcast Rumah Inspiratif, suara inspirasi membangun negeri. Hai sahabat inspiratif semuanya, senang rasanya kali ini saya Hadika Tullah dan saya Ramdhani Astin akan bersamai kalian dalam acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Nah, sebelum kita ke pembahasan kali ini, kita akan mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. Sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000. Nah, bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 713-4471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, kita kali ini kan kita lagi rame tuh ya kan, lagi rame pilkada. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk mengikuti kita nih gitu kan, membahas tentang tips-tips bijaksana dalam memilih pemimpin. Nah, gitu ya kan. Nah, di sini nih ada kata Aristoteles pernah mengungkapkan bahwa pemimpin yang baik itu adalah berasal dari kalangan yang bijaksana. Karena dari itu kan kita pemimpin itu harus bijaksana. Ya enggak tuh. Seorang pemimpin menurutnya haruslah menguasai ilmu-ilmu filsafat sehingga pemimpin itu dijauhkan dari kata-kata berbagai kekeliruan dan kesalahan. Iya, betul. Itu kan soalnya kan dari sekarang tuh ya kan banyak pemimpin yang menyalahkan kegunaan jabatannya gitu. Iya, betul. Karena kan banyak yang melakukan tindakan korupsi gitu ya kan. Iya. Terus intinya dari Aristoteles ini seorang pemimpin tuh harus melakukan bijaksana ya kan, segala macam. Nah, kali ini kita akan bahas tips-tips gitu tuh anak muda, anak milenial untuk memilih pemimpin yang baik gitu ya kan. Nah dari kita cara memilih aspek-aspek dalam memilih pemimpin yang baik itu ada beberapa nih. Nah, kita akan bahas dulu. Yang pertama itu ada apa, Tin? Pertama itu ada kita melihat dari aspek intelektualnya atau bagaimana pemimpin itu bisa melihat cara kita tuh melihat si pemimpin itu dari intelektualnya gitu kan. Cara melihat ketika beliau itu melakukan ngomongin programnya ya kan. Kemudian menawarkan program-programnya kepada masyarakat gitu. Itu bisa melihat tuh ya kan. Gimana sih gitu kan program si calon ini gitu kan, baik atau enggak. Terus melihat dari visi misinya gitu kan, visi misinya tuh kayak gimana gitu, bersangkut paut nggak sih sama masyarakat gitu kan, ada nggak sih kebaikan dari visi-visi si calon ini yang ditawarkan kepada masyarakat itu baik nggak sih gitu ya kan. Terus dari visi misi yang mereka tawarkan itu tuh bisa nggak sih mengembangkan sebuah masyarakat itu ya kan, sebuah daerah itu tersebut lah intinya gitu ya kan. Ya, terus apalagi tuh, Tin? Nah, yang kedua yaitu ada etika bakal calon. Nah, di etika bakal calon ini kita memiliki kita bisa penting banget sih ya dari kita yang melihat etika si calon ini, karena kan etika itu ketika seorang pemimpinnya aja kurang baik gitu ya dalam beretika, gimana cara beliau memimpin masyarakatnya gitu. Etika juga bisa dilihat dari kepedulian seorang pemimpin terhadap masyarakatnya. Nah, iya. Bagaimana pemimpin itu peduli terhadap masyarakatnya gitu, kan? Ya, terus kayak kita lihat juga misal kayak si pemimpin itu peduli nggak sih ketika ada rakyatnya yang kesusahan gitu kan, kayak cari beras aja gitu tuh kan susah gitu tuh. Nah, bagaimana sih gitu tuh, terus
si pemimpin itu bisa menelaraskan gitu ya sebuah masyarakatnya itu agar tidak sama-sama gitu ya, biar adil lah intinya gitu ya kan, biar nggak yang kayak makin kaya gitu ya, miskin gitu. Jadi kita juga bisa melihat dari etika sepemimpin itu gitu kan, dalam berbicara juga ya kan gitu. Terus apa ya, kalau dari segi etika itu kayaknya hal yang penting banget ya nggak sih? Kalau misalkan dari etika aja kita nggak bisa melihat gitu, kalau misalkan wah etikanya kurang nih dalam menyapa masyarakat aja nih dulu ya kan, ketika lagi apa namanya sekarang tuh apa namanya setelah sebelum pencoblosan gitu kan ada debat kayak gitu kan, itu kan kita bisa menilai gitu kan, kita sebagai masyarakat gitu bisa melihat nih gimana tuh muda gitu kan, melihat cara pemimpin berinteraksi dengan masyarakatnya kayak gitu. Cara kepedulian mereka gitu terhadap masyarakat. Terus lanjut yang ketiga nih Tin. Nah, yang ketiga itu ada estetika bakal calon. Ya, estetika itu apa ya? Menanamkan seni dalam menghijaukan sebuah daerah itu gitu kan. Intinya kalau cara si pemimpin itu berkreativitas dalam mengembangkan daerahnya tersebut gitu, dengan cara cara memperkreatifkan masyarakatnya gitu. Suatu daerah itu memiliki ciri khas tersendiri gitu. Iya, biar ada nilai jualnya gitu suatu masyarakat itu. Jadi itu tuh kita bisa melihat dari beliau menyampaikan visi misinya. Ya, betul sekali Kak. Ya, terus jadi si pemimpin itu bisa mengembangkan kreativitas anak bangsanya juga. Ya kan sekarang itu banyak kan gitu tuh ya anak milenial gitu kan. Banyak yang pengen mengembangkan bisnisnya, mengembangkan sebuah tempat rekreasi, wisata gitu tuh. Nah, bagaimana di situ juga para pemimpin mendukung gitu ya, mensupport gitu para anak milenial untuk mengembangkan wilayahnya juga gitu ya kan. Terus dari situ juga kita melihat kalau misalkan dari nilai sini nih gitu kan, kreativitas nih, estetika gitu. Kalau misalkan pemimpin itu kan kadang suka ya udahlah gimana mereka aja gitu kan, padahal kan dari situ juga kan kita butuh gitu ya, butuh seorang pemimpin yang mendukung penuh gitu tuh ya, kreativitas masyarakat, apalagi anak muda sekarang nih kayak kita gitu kan. Kalau misalkan kita nggak didukung gimana ya, sedih gimana gitu ya, sakit hati gitu ya kalau nggak didukung sama masyarakat pemimpinnya gitu. Terus kalau misalkan kita kayak kurang dukungan dari masyarakatnya gitu tuh, dari pemimpinnya gitu tuh, gimana mengembangkan negeri ini gitu. Pokoknya kita tuh intinya butuh nih gitu tuh pemimpin yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Bagaimana dia mengolah suatu masyarakat agar masyarakat ini juga mempunyai ciri khas dan juga kreativitas tersendiri gitu. Selanjutnya Kak. Selanjutnya yang terakhir nih. Ya nggak sih, yang terakhir ya, yang keempat nih ada tips cara bijaksana untuk memilih pemimpin dari aspek-aspek yang tadi itu. Yang tadi ada intelektual, terus ada etika sama estetika, dan selanjutnya yaitu ada dari aspek keimanan dan ketakwaan seorang pemimpin itu. Di kita tuh itu penting bangetnya, apalagi kita nih orang Islam gitu ya kan, mayoritas orang Islam gitu. Kita tuh harus memilih pemimpin yang beragama Islam atau yang Muslim gitu kan. Kan kita juga kan tidak boleh memilih pemimpin yang bukan orang Islam gitu, yang non Muslim gitu. Kan kalau dari situ aja kita kalau misalkan bukan yang non Muslim gitu ya. Intinya kan kita gimana ya? Harus memilih calon gitu. Nah, harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi gitu. Bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhannya. Nah, itu akan bagaimana dia berusaha untuk memanjatkan doa untuk masyarakatnya gitu. Dia di tengah-tengah malam gitu ya kan, tengah malam menyempatkan waktunya gitu kan
meluangkan waktunya di di tengah malam gitu, berdoa, bermunajat kepada Allah gitu kan, untuk meminta supaya rakyatnya itu bisa makmur, bahagia gitu kan, sentosa gitu, pokoknya makmur lah gitu. Kalau ada aspek keimanan udah, ketakwaan udah, kemudian estetika udah, iya benar, etika udah baik. Nah gitu. Itu harus dipilih. Ya. Kalau misalkan udah semua itu udah ada dalam satu pemimpin itu gitu, udah maksudnya termasuk yang pemimpin yang ideal gitu, jadi jangan diragukan lagi gitu kan, langsung dicoblos kayak kakak-kakak. ya kan? Jangan lupa dan jangan golput ya kakak-kakak. Ya benar, jangan golput nih anak muda, karena kalau misalnya kita tidak mengeluarkan suara kita gitu tuh kan, siapa lagi gitu. Kita juga kan harus menyuarakan suara kita untuk memilih pemimpin yang baik gitu. Dan kita juga kan itu suatu kewajiban kita kan untuk melakukan pemilihan suatu pemimpin di daerah kita masing-masing. Iya. Nah, terus nih Kak, kalau misalkan kan ada tuh yang bilang teman-teman tuh banyak bilang kalau misalkan pemimpinnya nggak ada yang bener nih gitu tuh. Nah, itu tuh kita ngelihatnya dari mananya gitu kan. Soalnya kayaknya ngeliat dari yang lainnya tuh kayaknya kurang gitu. Itu gimana tuh cara kita memilih gitu tuh. Soalnya kayak kemarin itu gak ada yang bener tuh kayaknya gitu, calon-calonnya gitu. Itu gimana tuh Kak? Kita akan bahas nih satu-satu. Maksudnya nih yang pertama kita juga harus melihat misalkan dari yang keempat ini dari mana setidaknya gitu tuh ya, setidaknya ada gitu tuh dia tuh yang beriman gitu, entahnya walaupun dia kayaknya kurang nih keislamannya gitu ya, tapi harus memilih yang lebih setidaknya itu yang lebih baik gitu kan kita juga manusia, nggak ada yang sempurna gitu ya, nggak sih Kak gitu kan. Pasti seorang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Terus nih Kak, kalau misalkan kan sekolahnya ada tuh sekarang tuh kayaknya banyak gitu tuh ya, pemimpin tuh kayak dapat kalau mau coblosan tuh dapat serangan fajar. Itu gimana tuh Kak kita ngehadapin, kayak mau diambil nggak ya, kalau diambil dosa nggak ya gitu kan. Itu kan kayak gimana gitu, kayak galau aja, bikin galau gitu. Kalau pagi-pagi udah dapet serangan fajar tuh gimana tuh Kak? Nah, kalau menurut agama Islam itu tidak boleh ya Kak ya. Jadi kita harus memilih calon yang benar-benar sesuai dengan kriteria pemimpin yang baik atau ideal gitu. Yang tadi sudah dijelaskan 4 aspek. Yang pertama itu ada intelektual, yang kedua ada etika, yang ketiga ada estetika, yang keempat ada keimanan dan ketakwaan. Nah, seharusnya yang keimanan dan ketakwaan ini harus yang diutamakan ya kayak. Iya, jadi karena kalau misalkan Tuhan aja nggak nggak ditakutin gitu, nggak takut sama Tuhan, gimana mau memimpin yang baik gitu ya kan. Tuh, dan apa sih tipsnya biar kita juga ngelihat. Nah makanya kan di situ kan sebelum pemilihan gitu ada debat gitu kan, ada kampanye. Nah dari situ itu kita bisa melihat cara pemimpin yang baik gitu. Terus kita juga melihat dari visi misinya gitu kayak gimana ya kan dari situ. Karena visi misi itu juga merupakan suatu program untuk kedepannya, gimana caranya pemimpin itu bisa memakmurkan dan juga menjalankan misinya itu dengan baik gitu. Jadi kalau misi dan visinya itu udah sejalan dengan keinginan masyarakat, nah itu juga akan berdampak bagus untuk masyarakatnya tersendiri gitu ya kayak. Iya benar. Nah, karena udah kan tadi tuh udah banyak udah kita kasih tuh tips-tips dalam cara bijak untuk memilih pemimpin yang baik gitu. Sekarang kita akan membahas tentang tips-tips cara mencoblos yang memilihnya. Iya. Pertama kan karena kita lagi dalam kondisi COVID nih ya kan. Ingat pesan ibu katanya gitu. Gimana tuh Kak? Harus dengan mengikuti protokol kesehatan. Pertama itu dengan cara mencuci tangan ya kan, sebanyak kalau menurut itu 10 menit ya Kak ya? Ya 10 menit. Kayak gimana tuh Kak? Kayak gini ya kan. Terus pokoknya intinya cuci tangan, setelah cuci tangan pakai sabun ya kan, pakai masker.
Terus setelah dan pakai juga masker, jangan itu, lupa untuk menjaga jarak ya. Iya, menjaga Karena jarak. biasanya kan kalau pilkada itu antri Iya benar. banget ya kan. Ngumpul gitu ya, pada ibu-ibu pada ngerumpi dulu gitu kan. Kalau sekarang jangan, karena emang lagi kondisi kayak gini ya kayak ya. Benar. Terus setelah pakai masker, jaga jarak, terus apa tuh? Mengambil nomor antrian atau Iya. mengantri dan mengantrinya itu sesuai harus kan sesuai nomor antrian gitu kan. Jaga jarak kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kotak-kotak itu. Oh iya, mengambil surat-surat suara kita gitu kan. Terus pas dibuka set gitu ya kan. Pilih tuh. Sesuai dengan visi misi yang Visi-misi tadi yang sudah kalian baca atau yang sudah kalian dengar dari si calon ini gitu. Terus kalian yang pokoknya pilihan kalian lah, siapapun gitu yang kalian pilih, pokoknya kalian coblos tuh ya kan. Jangan dicoret-coret, jangan dicak-acak ya kan. Dan coblosnya jangan iya, banyak. benar. Nanti itu bakal itu ya apa namanya? Nggak kepilih gitu suaranya. Itu kan sayang banget, udah capek-capek ya kan, jauh-jauh ke TKP, taunya nggak diambil suaranya kan. Terus rugi banget gitu ya. Makanya nggak usah ribet gitu ya, di salah satu aja yang dipilih ya gitu. Setelah itu baru kita taruh di kotak suara ya, TPI gitu. Udah kayak gitu udah nih Kak. Nah, selanjutnya setelah kita memilih apapun hasilnya itu kita sudah, yang penting kita sudah berusaha Iya. gitu kan, memilih pemimpin yang kita inginkan. Benar. Semoga apapun yang pemimpin yang kita pilih gitu tuh, terus tahu apa yang menang, yang bakal menang atau menjadi pemimpin di daerah kita masing-masing. Semoga menjadi pemimpin yang baik, yang adil, yang bisa mengayomi masyarakatnya dengan baik gitu kan. Pokoknya yang kita harapkan gitu intinya kan. Pokoknya kalau misalkan calon yang kita pilih itu tidak menang gitu ya, ya kita jangan kecewa, jangan sampai kita menjadi masyarakat yang terlalu berambisi gitu ya, fanatik gitu kepada calon pemimpin itu gitu kan. Nantinya kan bakal menimbulkan pertengkaran ya kan Kak ya. Itu kalau misalkan kayak gitu merugikan diri kita sendiri ya, menang enggak ya gitu. Jadinya kan jangan terlalu berambisi lagi, jangan terlalu fanatik gitu kepada pemimpin yang kita pilih gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi pagi kan ini Kakak Ula udah mencoblos. Oh iya benar, di Cilegon nih, orang Cilegon, hai gitu ya. Sapa-sapa untuk orang Cilegon. Iya benar. Nah, gimana tuh Kak? Apakah di tempat Kakak itu sudah berkriteria untuk memenuhi protokol kesehatan? Protokol kesehatannya gimana di daerah Kakak dalam pemilihan pemilu ini? Oh alhamdulillah sih baik ya, tadi tuh udah berjalan dengan baik gitu kan, pakai cuci tangan, pada ngantri gitu. Cuma ya kalau ibu-ibu kadang susah gitu ya. Tapi alhamdulillah sih yang sekarang daripada perkembangan yang tahun kemarin kan pada kumpul gitu banyak. Kalau ini gitu karena mungkin hujan juga sih, jadi nggak ada perkumpulan karena kan takut hujan atau apa gitu. Tapi alhamdulillah sih berjalan dengan lancar gitu. Terus mengikuti protokol kesehatan gitu. Petugasnya juga menggunakan protokol kesehatan gitu. Jadi mencontohkan kepada masyarakat gitu. Ya, walaupun pemilu tapi tetap harus menjaga memakai protokol kesehatan. Nah, karena kan kesehatan itu penting banget ya kayak gitu. Apalagi sekarang kan lagi musim hujan nih ya kan. Hujan deras, terus kadang PHP ya, kadang hujan, kadang enggak gitu. Jadi kita tidak bisa menerka cuaca gitu ya kan gitu. Kita mah ya menjalankan aja gitu. Terus kan lagi hujan juga, lagi pandemi juga. Jadi untuk teman-teman sahabat inspiratif di rumah harus menjaga kesehatan ya kan. Sekarang lagi musim hujan, jangan banyak keluar rumah lah gitu intinya. Kalaupun ada hal yang urgent banget nih gitu kan, penting dan emang itu pokoknya penting banget lah ini itu harus mengikuti aturan, pakai masker segala macam. Dan kalau misal hujan, nah tips banget harus pakai mantel, harus setiap siap siaga ya, gitu. Siap siaga untuk siapkan payung gitu, mantel. Kalau sekarang tuh udah banyak tuh kayak mantel yang plastik itu kan
murah-murah gitu kan, terus enak buat disimpan, dilipatnya juga enak, ditaruh di jok motor gitu. Itu kan berguna banget. Setiap kita misalkan hujan nih gitu, langsung kita berhenti, langsung kita pakai. Itu berguna banget. Jadi kalau misalkan kakak, ada kegiatan, banyak kegiatan tapi hujan gitu di rumah, makanya ya udah akhirnya kita harus siap siaga nih, pakai bawa jas hujan ya kan, mantel, atau sekarang tuh yang murah tadi tuh jas hujan plastik gitu ya kan. Nah kalau di Cilegon itu libur nggak sih Kak hari ini? Iya libur semuanya gitu. Makanya saya kadang senang kadang enggak juga sih, karena kalau misalkan senang nih kita bisa menghibur sobat inspirasi di sini gitu kan. Kalau nggak senangnya banyak kalau kan saya masa ngajar ya. Kalau ngajar itu jadi libur gitu, jadi nggak ketemu sama anak-anak tapi nggak terlewatkan gitu tuh sama sahabat inspiratif. Jadi saya bisa walaupun libur gitu ya di Cilegon, tapi saya nggak bisa men-sharekan gitu, men-sharekan kepada sahabat inspiratif gitu, nggak ketinggalan lah intinya gitu ya. Terus semoga teman-teman di rumah gitu tuh ya sehat selalu, terus jaga kesehatan, taati peraturan yang sudah himbau kepada pemerintah. Iya. Nah, kayaknya kita udah cukup lama nih berbincang-bincang gitu tentang cara bijak memilih pemimpin yang baik. Nah, mungkin kayaknya kita masih kurang sih sebenarnya, cuma karena waktunya udah habis gitu kan, udah mau sore juga gitu kan. Semoga sahabat inspiratif selalu stay gitu, ikutin kita, kebahasan kita gitu kan, karena emang menarik banget gitu kan dalam podcast Rumah Inspiratif ini gitu kan. Dan ini ada ya setiap harinya ya? Ya setiap hari itu ada, jadi kalian harus stay gitu tuh kan, pantengin tuh Facebook, IG gitu, YouTube. Rumah Inspiratif. Iya, betul sekali. Dan pokoknya banyak sih kalau kita ngobrol terus nggak habis nih kayak gitu ya. Yaudah, closing statementnya Kak. Ya. Semoga di rumah baik-baik aja gitu ya kan. Dari kita mengundurkan diri, mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.